Halo, berjumpa kembali dengan saya Usman di Asah Mimpi Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal TIU, khususnya di materi hitung cepat. Ini sudah di bagian part 3. Oke, kita mulai dari soal nomor 21. Nilai dari 65% dari sepertiga belas, berarti yang ditanyakan ini adalah 65% itu per 100 dari, berarti dikali dengan seper 13 gitu. Nah, yang ini kita bagi saja. 65 dibagi 13 itu adalah 5 ya. Jadi kalau 65 dikali dengan 5, 13 dikali dengan 5 itu hasilnya adalah 65. 5 kali 1, 5 kali 3 15, ingat 1, 5 kali 1 5, 65. Jadi ini kita bagi 13 1, yang ini kemudian kita bagi 13 dapatnya 5. Jadi yang tersisa adalah 5 dibagi dengan 100. Nah, 5 dibagi 100 itu hasilnya adalah 0,05. Jadi kalau dibagi 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Kalau dibagi 10 berarti ada 1 angka di belakang koma. Gitu. Kalau misalnya 2 dibagi 10 berarti ada 0,2. Kalau misalnya 35 dibagi dengan 1000 berarti ini ada 3 angka belakang koma. 0, ini ada 2 angka ditambah dengan 0. Itu triknya ya. Jadi ini nomor 21 jawabannya adalah bravo. Kemudian kita lanjut di soal berikutnya. Nilai 1/3 dari, jadi ini adalah 1/3. 1/3 itu 1/3 itu tidak lain adalah 1 kali 3. 3 ditambah 1 jadi 4/3. Jadi ini dari pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa. Baik, kita tulis ini 4/3 dikali dengan 66. Nah, kita lagi 66,667% itu tidak lain adalah 2/3. Jadi ini tidak lain adalah 2/3 ya. 2/3. Jadi kalau yang sepertiga itu kan sama dengan 33,33%. Itu 1 dibagi 3 itu kan sekitar 0,33333 dan seterusnya. Kalau dikali 100 berarti tinggal 33,33%. Nah, kalau 2/3, kalau kita bagi 2 bagi 3 menggunakan bagi-bagi bersusun, hasilnya adalah 0,66667 dan seterusnya. Kalau dirubah menjadi persen berarti 66,67%. Gitu. Jadi 66,667% adalah 2/3. Nah, kita kali 2/3. Hasilnya adalah 4 kali 2 8 dibagi dengan 9. Nah, 8 dibagi 9 itu sekitar 0, ini alfa. Kenapa kalau kita bagi bersusun gini ya? Bagi 9 yang mendekati kan ini ya. 8 kali 8 kali 9 itu ada 72. Jadi gitu, 0,88 dan seterusnya. Jadi nomor 20 jawabannya adalah alfa. Kemudian next soal berikutnya. Oke, yang ini sama seperti konsep sebelumnya. Kalau A kuadrat dikurang dengan B kuadrat, maka kita ingat A plus B, kemudian A kurang BA minus B. Jadi ini yang perlu diingat. Ini A, yang ini adalah B. Berarti kita bisa tuliskan akar dari 12,5 di pangkat 2 kurang dengan 3,5 di pangkat 2 itu hasilnya adalah kurung seperti ini, menjadi 12,5 ditambah dengan 3,5 dikali dengan 12,5 dikurang dengan 3,5. Jadi seperti itu. Nah, yang ini hasilnya adalah 12,5 ditambah 3,5, ini 0. Ini hasilnya adalah 3 tambah 2 15, yang ini 0,5, 0,5 itu 1, jadinya adalah 16 dikali yang ini adalah 9. Berarti hasilnya adalah akar 16 itu 4, akar 9 itu adalah 3, hasilnya adalah 12 delta. Ya. Gitu.
Jadi kalau sekali lagi kalau misalnya akar A kali B, ini kita bisa pisahkan menjadi akar A kali dengan akar B, jadi bisa langsung. Tetapi kalau misalnya akar A kuadrat ditambah B kuadrat, nah ini tidak bisa kita hasilkan menjadi akar A ditambah dengan akar B, ini salah ya. Oke. Jadi nomor 23 jawabannya adalah delta. Kemudian kita soal berikutnya nilai dari, nah yang ini adalah, ini bagi 3 ya. Kalau dibagi 3, sekali lagi kalau A dibagi dengan B itu kan sama dengan gini ya. Ini sama. Atau kita tulis menjadi A kali dengan separ B, ini sama. Nah yang ini sekarang kita lihat kalau 2, kita bisa tulis jadi kita terpisah akar 2,25 itu sama dengan, lihat ini ada 2 angka belakang koma berarti dibagi 100 ya. Kita bisa tulis seperti ini, 225 dibagi dengan 100 karena ada 2 angka setelah koma. Nah akar 225 itu adalah 15 kemudian dibagi 10. Kalau dibagi 10 berarti ada 1 angka di belakang koma, maka ada 15 begini, 1 angka belakang koma kayak gini, 1,5 seperti itu ya. Atau triknya ya seperti ini, saya lebih mudah sih ya. Nah kemudian kita tuliskan 14 ditambah dengan 1,5 dibagi dengan 3, berarti ini hasilnya adalah 14 ditambah 1,5 dibagi 3, ini adalah 0,5. Jadi jawabannya adalah Charlie. Ini adalah 14,5 seperti itu. Oke, jadi nah 1,5 dibagi 3 itu kan sama dengan 15 bagi 3 itu adalah 5. 1 angka belakang koma ya. Berarti koma seperti itu, 0,5. Oke, kita lihat soal berikutnya nomor, nah ini. Nah soal ini adalah, ini jawabannya ini ya. Jawabannya adalah 2. Jadi kalau yang seperti ini pasti jawabannya adalah 2. Dari mana? Cara pembuktiannya seperti ini. Yang ini kemudian kita misalkan sebagai X. Jadi X itu adalah akar 2, kemudian akar 2, kemudian akar 2, kemudian akar 2, kemudian akar dan seterusnya. Gitu ya. Nah kalau ini kemudian kita kuadratkan, maka yang tersisa adalah 2, kemudian akar 2, kemudian akar 2, kemudian akar 2, kemudian akar 2 dan seterusnya. Nah yang ini tidak lain adalah X tadi yang kita misalkan di awal. Maka tersisa adalah X kuadrat dikurang dengan 2, sama dengan 2X gitu. Nah ini kita bisa gabung menjadi X kuadrat kurang 2X sama dengan 0. Artinya apa? X dalam kurung X kurang 2 sama dengan 0. Ini saya keluarkan X-nya ya. Ini saya ambil X-nya tinggal 2, yang ini saya ambil 1 X-nya tinggal X saja. Maka yang tersisa adalah X-nya itu sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah gitu. Jadi nilai X. Nah saya jelaskan lagi dengan kasus yang lain. Jadi ada bentuk kasus yang lain. Misalnya seperti ini. Akar dari 6 ditambah dengan akar 6 ditambah dengan akar 6 ditambah dengan akar 6 gitu. Ada kasusnya seperti ini. Nah kalau yang seperti ini, maka sama prosesnya kita misalkan ini sebagai X juga. Kalau kita pangkat 2, ini kemudian kita pangkat 2 juga, maka yang tersisa apa? Ini kita pangkat 2, 6 ditambah dengan akar 6 ditambah dengan akar 6 ditambah dengan akar 6 dan seterusnya, ini sama dengan X kuadrat. Nah yang ini tidak lain adalah X juga ya, seperti pemisalan di awal. Maka yang tersisa adalah 6 ditambah dengan X itu sama dengan X kuadrat atau X kuadrat kurang X dikurang 6 sama dengan 0. Maka yang kita ambil adalah kita gunakan pemfaktoran. Ini adalah X, ini adalah X. Maka yang kita pakai 6 itu adalah 2 dikali 3 gitu. 6 itu kan 2 kali 3 6. Nah kita lihat ini adalah minus, maka yang besar kita kasih tanda minus,
yang kecil kita kasih tanda positif. Jadi 2 kurang 3 itu min ini. Maka yang tersisa kita dapat adalah nilai X itu sama dengan minus 2 atau X-nya itu sama dengan 3. Jadi yang kita ambil adalah nilai yang positif ya. Kita ambil nilai yang positif. Maka ini jawabannya. Kalau kasus seperti ini, kalau di sini kasusnya tambah, maka yang kita ambil itu adalah yang nilai yang besar. Gitu. 6 itu adalah perkalian dari 2 kali 3. Ya. 6 itu adalah yang selisihnya 1 gitu, karena bisa juga kan 1 kali 5 6 ya. Kalau misalnya jadinya kurang, maka jadi kalau tambah soal ini, maka yang diambil adalah nilai yang besar, yaitu X nya sama dengan 3. Tapi kalau ini kemudian berubah menjadi kurang, yang ini bukan, yang ini kurang, maka yang kita ambil adalah yang minimum, X nya sama dengan 2 gitu. Itu bentuk variasi dari soal nomor 25. Oke, sekarang kita soal berikutnya. Oke, ini nilai dari 3 kurang, oke. Oke, 3 kurang 0,11 ini berapa ya? Oke, kita gini, 3,00 dikurang 0,11 karena 0,11 komanya harus sejajar. 10 kurang ini jadi 10, ini jelas 9, ini jadi 9, 8 yang ini jadi 2,89 ya. Kemudian 2 kurang 2,00 kurang 0,56 ya, ini menjadi 10, yang ini menjadi 9, yang ini menjadi 1, dipinjam ya. 10 kurang 6 4, 9 kurang 5 4, 1,44, maka hasilnya adalah 2,89 ditambah dengan akar 1,44. Nah, 2,89 itu adalah, kalau teman-teman ingat, jadi ingat 15 kali 15 itu kan adalah 225 ya. Berarti di atas 15 perkaliannya. Nah, yang akhirannya 9 itu adalah 17 kali 17, karena 7 kali 7 itu akhirannya adalah 9. Ini sudah pasti. Ya, maka ini hasilnya adalah 13. Ingat ada 2 angka belakang koma, 2 angka belakang koma diakarkan menjadi 1 angka belakang koma, maka 1,3 gitu ya. 2,89 itu sama dengan 289 per 100 gitu. Akar 289 adalah 13, akar 100 adalah 10, dibagi 10 berarti 1 angka belakang koma 1,3, atau saya bilang bisa kita bahasakan 2,89 akar 289 13, akar 289 ada 2 angka belakang koma diakarkan menjadi 1 angka belakang koma gitu. Nah, sama juga kayak ini 1,44, akar 1,44 itu adalah 11 ya, 11 kali 11 12 kali 12 1,4, ini 12. 2 angka belakang koma diakarkan menjadi 1 angka. Itu cara mudah mengingat ya. Prosesnya matematikanya seperti ini sama. Jadi hasilnya adalah 2,5. Bravo. Gitu ya. Kemudian kita lihat soal berikutnya. Nah, ini 49 per 64 akar 49. Jadi kalau sama konsepnya sebelumnya, akar A per B ini bisa menjadi akar A, bisa menjadi akar B. Jadi diakarkan masing-masing. Akar 49 itu adalah 7, kemudian akar 64 itu adalah 8, ditambah akar 0,25. Nah, 0,25 itu sekali lagi akar 25 itu adalah 5, 2 angka belakang koma berarti menjadi 1 angka belakang koma gitu. Dibagi dengan akar 16 itu adalah 4 ya. Nah, 7 per 8 ditambah, ini kita kali 2 saja, menjadi 1, 8. Atau sebenarnya 0,5 dibagi 4 itu sama dengan 0,5 itu adalah 1/2 dikali dengan 1/4-nya. Ini adalah 0,5, yang ini adalah yang 4 ini. Jadi hasilnya adalah 8 per 8. Jawabannya adalah 1. Gitu. Kemudian soal berikutnya, nah 0,00064 pangkat 2/3. Oke. Nah, ini
Jadi yang perlu teman-teman ingat adalah A dipangkat dengan sepertiga itu sama dengan akar 3. Sorry, A akar 3 ya. Yang ini adalah menunjukkan akar, yang satu ini menunjukkan pangkat gitu. Nah, kalau 0,064 berarti kita akar 3 kemudian nanti dipangkat 2 gitu. Ditambah 1,5 dipangkat 2, 15 kali 15 itu 2,25 ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang sains yang sering mengerjakan soal maka akan menghafal bahwa 15 kali 15 itu adalah 2,5. Tapi kalau misalnya teman-teman lupa, kita bisa trika ini 15 kali dengan 15 ya. Saya mulai dari 5 dikali 5 itu adalah 25. Jadi ini ya. Jadi ujung sama ujung. 5 kali 5 itu adalah 25. Saya tulis 5, ingat 2 kemudian. Kemudian dekat kali dekat. Yang dekat kali yang dekat. 5 kali 1. Kita tulis 2 ya. Yang ini ingat 2 tadi ini. 5 kali 1 itu adalah 5. Kemudian jauh kali jauh yang ini. 1 kali 5 juga adalah 5. Jumlahnya adalah 12. Tulis 2, ingat 1 lagi. Kemudian yang ujung sama ini lagi. 1 kali 1, 1. Nah, begitu. 225. Ya. Jadi ini adalah 2,25. 1/2 itu 0,5 ya. Gitu. Nah, ini 64 di akar 3 dari 64. Nah, ini harus dihafal ya. Jadi 8 kali 8 kali 8. Sorry, 8. Bukan 8, 4 dikali 4 dikali 4 itu 16. 4 kali 4 16, 4 kali. Jadi ini adalah 4. Kemudian nah ini ada 3 angka kan. Kalau tadi misalnya yang akar 0,25 ada 2 angka, ketika diakarkan 2 angka setelah koma diakarkan menjadi 1 angka kan gini. Nah, kalau ada 3 berarti sama tetap menjadi 1 angka 0,4 gitu. Triknya ada 3 angka belakang koma dibagi 3 jadi 1 angka saja. Tapi kalau pembuktiannya seperti ini, 0,064 itu kan sama dengan 64 per dengan 1000. Tadi diakarkan kan? Nah, akar 3 dari 64 itu adalah 4. Akar 1000 dari 3 itu adalah 10 karena 10 kali 10 kali 10 itu 1000. Maka jadinya 0,4 gitu. Tambah dengan, nah ini kita kurangkan saja. Ini kan, 2,25 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 2,15 seharusnya. Ini 2,65, yang ini ya 0,4. Kemudian 0,5. 2,15. Tidak ada jawabannya. Oke. Ini mungkin kesalahan dalam penulisan ya. Kita cek kembali. Oke, udah selesai ya. Oke, kita next di soal berikutnya. Nomor 29. Nah, ini kalau bagi, sekali lagi, kalau bagi berubah menjadi kali. Ini kita tuliskan lagi. Jadi seulang. A misalnya, A per B dibagi dengan C per D. Maka ini berubah menjadi A per B kali ini dibalik menjadi D per C gitu. Nah, artinya kalau misalnya akar dari 7/24 dipangkat 2 ini berubah menjadi kali, maka dia berubah menjadi 3/2 dipangkat 2 gitu. Ya. Nah, ini kan sama ya, sekali lagi ada bentuk kayak gini, A kuadrat dikali dengan B kuadrat kemudian diakarkan, ini kan sama masing-masing. Kita bisa tulis kayak gini. Artinya ini A kali B. Jadi ini bisa langsung akarnya habis. Maka yang ini tersisa tinggal 7/24 karena hilang ini akarnya. Kemudian dikali dengan 3/2. Akar 3/2 dipangkat 2 3/2. Kemudian kita bagi 8, hasilnya adalah 7 dibagi dengan 16. 7 bagi 16 yang mendekati berapa? Nah, kita bagi 16 yang mendekati.
kita bagi ya, 7 dibagi dengan 16, 0,70 gitu. 7 bagian yang mendekati kan kalau 4 64. Kalau 5 ya 16 kali 4 itu 64 ya, karena saya sudah hafal mati ya. Jadi kalau 5 kan 80, berarti 6 yang akhirnya 6. Wah, tidak ada jawabannya. Ini sepertinya 64, 8. Ini lagi tidak ada jawabannya ya. Yang ini mungkin 0,65 sepertinya. Mungkin saya salah tulis soal atau bagaimana ya. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Karena soal terakhir di part 3 ini. Oke, bilangan yang terbesar. Oke, ini kita perlu pastiin ya. Yang ini adalah 2 pangkat 2 4, 4 pangkat 2 16. Yang pasti sudah salah kan. Yang ini sama 2 kali 2 4 pangkat 2 ini 16. Yang ini 2 kali 2, 2 kali dengan 2 sama 2 kali 2 itu 4. Dekat kali dekat, jauh kali jauh. 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, hasilnya 8. Kemudian 2 kali 2 yang ini kali ini hasilnya adalah 484. Yang ini adalah 484. Maka yang pasti yang terbesar adalah Charlie. Kita sudah pastikan. Ya, terus usah dicari ya. Jawabannya pasti Charlie. Oke, jadi seperti itu untuk soal hitung cepat part 3. Sampai jumpa di pembahasan soal hitung cepat di part 4. Terima kasih.